Udah direkod, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang, Bu Nia dan Pak Yayat. Siang. Sehat semuanya ya. Siang. Alhamdulillah. Nah, pada siang ini kita akan mempraktikkan coaching. Sebelum dilaksanakan praktik coaching ini, saya akan memperkenalkan dulu pada sesi kesempatan kali ini ya. Saya Rianti Kusuma Dewi sebagai pengamat. Kemudian Bu Nia akan bertindak sebagai coach ya, dan Pak Yayat akan bertindak sebagai coach. Nah, sebelum praktik coaching ini dimulai, mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu, terutama fokus terhadap Bu Nia yang akan bertindak sebagai coach ya. Nah, Ya. pada pertemuan sesi ini ada rubrik penilaian yang ingin saya kembangkan ya Bu ya. Yang pertama mungkin nanti yang saya akan amati tentang alur ceritanya pada kegiatan coaching itu, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan semoga nanti akan tampak nanti pada praktik coaching nanti. Kemudian yang kedua mengenai kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Bu Nia. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Nia, pada kesempatan kali ini kompetensi coaching apa nih yang ingin Bu Nia kembangkan? Mungkin di kehadiran penuh, Ibu. Oh, ya, berarti lebih spesifiknya di kehadiran penuh ya, Dok? Iya. Nah, oke. Kira-kira apa indikator ketercapaiannya dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Nia nanti? Ya. Tadi kan kompetensinya di kehadiran penuh ya, Ibu. Mungkin saya nanti bisa bekerja sama dengan coach, kemudian bisa saling berbagi pengalaman mungkin ya Bu. Dengan kehadiran penuh itu nanti kita bisa berbagi pengalaman, kemudian saling berbagi solusi mungkin terkait permasalahan yang akan nanti kita diskusikan. Seperti itu, Ibu. Baik. Ya, oke Bu Nia. Waktu selanjutnya sekarang saya persilahkan pada Bu Nia dan Pak Yayat untuk melakukan kegiatan praktik coaching. Mangga Bu Nia. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan dan waktu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nia. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Yayat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Sukses lah buat kita. Iya, alhamdulillah ya, Bapak. Kita semua harus bisa menjaga kesehatan mungkin ya, karena kesehatan itu adalah salah satu modal utama ya. Kalau misalnya tidak sehat, kita tidak akan bisa melakukan kegiatan apapun ya. Makanya harus selalu sehat. Baik, Pak Yayat, pada kesempatan kali ini ya, mungkin kita akan sedikit berdiskusi mungkin ya. Kemarin saya mendapat pesan ya, katanya Pak Yayat ingin curhat sedikit katanya ya. Ya. Ya Bapak, kira-kira mungkin ada yang mau Bapak curhatkan? Begini Bu, pada dasarnya sih memang ini sudah jadi apa ya, rutinitas setiap hari ya, maksudnya dari dulu juga memang seperti ini. Tapi gimana ya, akhir-akhir ini perasaan saya masih kacau dalam mengatur waktu gitu. Jadi seolah ini gimana gitu, yang ini belum, ini kapan, terus harus sebagaimana, itu saya bingung. Jadi lebih ke apa ya, manajemen waktu, masalah kegiatan yang saya hadapi saat ini gitu, begitu padatnya sehingga saya sampai bingung ini harus mana dulu, harus kemana dulu gitu kan. Jadi ya itulah Iya. manajemen waktu yang saya saat ini memang agak rumit. Kalau dulu-dulu padahal dulu-dulu sama aja sih. Maksudnya kegiatan rutin memang banyak gitu. Apalagi sekarang kan ditambah lagi dengan kegiatan apa ya? TGP ini ya. Jadi saya Oh iya. ada nambah jadwal lagi gitu. Itulah sih Bu, saya masih kadang aduh
bingung, aduh gimana ya ini mengatur waktunya gitu sih, seperti itu sih Bu. Baik, jadi Pak Yayat kesulitan dalam manajemen waktu ya. Nah, Nah, betul. mungkin tujuan Pak Yayat diskusi kita pada hari ini tujuannya untuk apa, Bapak? Jadi saya ingin agar saya tuh bisa mengatur waktu lebih efektif. Jadi supaya saya ini tidak keteteran lah kalau ada, apalagi kalau ada tugas mendadak itu kan lebih, aduh, aduh gimana ini kalau ada tugas mendadak lebih lebih repot gitu. Seperti itu Bu. Jadi ya namanya mendadak, kadang, aduh kalau kitanya belum siap, ya stres sih kadang seperti itu. Baik, berarti tujuan Pak Yayat pada diskusi hari ini adalah supaya bisa mengatur waktu gitu Ya, ya, Pak. atur waktu. Ya, mengatur waktu. Kemudian apa lagi, Pak, selain mengatur waktu? Mungkin tujuan yang lain? Ya supaya setiap kegiatan bisa saya ikuti, tapi dengan waktu yang efektif. Nah, seperti itu sih. Oke, berarti bisa mengatur waktu dan bisa melakukan kegiatan Ya, secara efektif gitu ya. Jadi tujuannya hari ini adalah Bapak ingin bisa mengatur waktu supaya kegiatan yang dilakukan bisa teratur mungkin seperti itu ya Pak. ya, iya Bu. Nah, Memang seperti itu ya. baik mungkin ya mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit mungkin ya, mungkin dideskripsikan secara singkat mungkin kenapa akhir-akhir ini Bapak sering kesusahan, padahal kan sebelumnya biasa aja gitu ya, tidak Ya. ada kesulitan. Kenapa ya akhir-akhir ini Bapak merasa kesulitan? Eh, Begini Bu, kalau dulu memang rutin kayak di sekolah kan pekerjaan sebagai guru, sebagai operator, kemudian aktif di masyarakat juga itu memang dulu tuh saya memang sudah biasa gitu. Tapi kalau dulu itu kayaknya saya masih ini bisa sedikit lah. Tapi sekarang akibat banyak juga tugas yang mendadak itu, yang bikin saya kadang kerepotan untuk mengatur waktu. Jadi gimana nih? Sementara tugas yang lain menanti, ada lagi tugas yang mendadak. Nah, itu sih yang membuat saya saling, aduh, ini harus kemana dulu, sementara tugas lain menanti gitu kan. Nah, itu sih yang sekarang-sekarang membuat saya itu harus seperti kebingungan dalam mengatur waktu. Karena memang tadi di sekolah kan jika ada tugas yang mendadak, kemudian kadang di masyarakat juga ada sosialnya juga saya seperti misalkan udah ada rencana nih besok saya di sekolah mau mengerjakan ini karena ada tugas itu. Tapi tiba-tiba misalkan di lingkungan masyarakat ada hal lain yang tak terduga, contoh ada yang meninggal dunia gitu kan. Tidak mungkin kan saya masa tetangga ditinggal meninggal dunia saya tidak ikut bersosial. Makanya saya ketika di sekolah udah direncanakan itu tapi ada yang mendadak, nah itu membuat saya aduh ya otomatis saya ke acara yang mendadak dulu baru nantinya ke sekolah. Kemudian di rumah juga memang banyak waktu yang terabaikan dengan kegiatan-kegiatan yang mendadak tadi. Ya, seperti itu. Kalau saya identifikasi ya, jadi itu eh, apa ya? eh, Masalahnya kalau mendadak itu sulit sih. Nah, itu yang saya pikirkan sekarang itu. Jadi banyak hal-hal yang mendadak, kemudian sayanya belum siap seperti itu. Baik, jadi akhir-akhir ini Bapak banyak kegiatan mungkin ya, Ya, baik di betul. rumah, Mhm. kemudian di sekolah, di Ya, lingkungan masyarakat juga. Berarti Bapak orangnya aktif gitu ya, ya cenderung aktif dikatakan gitu aktif. ya. Jadi di mana-mana dibutuhkan seperti itu ya Pak.
Baik nih. Ya mungkin saya juga ingin bersosialisasi juga sih intinya Iya, itu. iya, betul. Jadi Bapak ingin bersosialisasi sehingga sering mendapat tugas yang mendadak tadi ya, yang saya tangkap ya. Ya, Sering diberikan tugas yang mendadak sehingga Bapak bingung untuk menyelesaikannya yang mana dulu nih, tadi gitu ya, ya. betul. Seperti itu ya, Pak. Ya, Baik, kira-kira, Bapak pernah terbersit nggak, apa namanya, ketika saya dapat tugas mendadak nih, kira-kira apa apa nih yang harus saya, yang dulu dilakukan gitu, atau ada nggak misalnya strategi apa gitu supaya, eee, pekerjaan-pekerjaan itu tidak berat gitu untuk Bapak misalnya? kalau Bisa oke, contoh. kalau menurut saya sih ya mungkin yang lebih urgen dulu, yang lebih memang harus disegerakan satu itu, yang kedua apa mencatat mungkin ya, mencatat mana yang lebih urgen, kemudian mana yang sudah jadwalnya sudah ditetapkan, mungkin seperti itu. Kayak kayak CGP nih, kan udah ada jadwalnya ya, tanggal sekian harus sudah selesai, tanggal sekian ada acara elaborasi konsep, kemudian elaborasi pemahaman, eksplorasi konsep kayak gitu. Mungkin saya harus mencatat dulu eh, apa jadwal yang sudah memang tercatat. Nah, nanti kan bisa dikondisikan kayaknya saya dahulukan yang memang lebih urgen dan memang harus segera selesai. Mungkin seperti itu sih, Bu. Oke, baik. Eee, Sekarang nih kan Pak Yayat lagi punya masalah di manajemen waktu ya. Ya. Mungkin, sekarang kira-kira nih, Bapak, ketika mengatur waktu, ketika kesusahan mengatur waktu, itu kira-kira Bapak ada di skala berapa nih antara 1 sampai 10 nih? Kira-kira Kalau nih di akhir-akhir skala ini nih. paling sekarang ini 45 lah, Bu. 45, oh Ya, berarti masih di bawah ya Pak masih ya? di bawah, saya masih keteteran. Masih Iya. ya 45 lah sekitar segitu. 45, oke. Mungkin nanti bisa, ketika setelah ini mungkin nanti Bapak bisa sampai 10, 9 gitu ya? Ya, Mudah-mudahan ya skalanya melejit. ya Baik kalau nih, ya minimal kalau enggak 10, 8 dulu lah. Kalau 8 lah ya, 8 harus dulu ya lah. Pak, nanti Ya. harus Kalau pengennya sih mudah-mudahan bisa 10, ya pengennya 10 tapi kayaknya 8 dulu lah biar targetnya 8 dulu lah gitu. Udah alhamdulillah 8 juga. Nah, targetnya. iya, baik. Ketika Bapak nih tadi dikasih tugas, banyak tugas, kemudian tugas mendadak gitu, apakah, Bapak lakukan itu secara sendirian? Tugasnya ke mana-mana gitu, misalnya ke ini dulu atau ada orang yang menemani atau hanya sendirian saja, Pak, kira-kira? Kalau tugas mendadak itu tergantung apa ya tugasnya. Kalau misalkan bisa berdua bertiga ya kita bisa laksanakan bareng-bareng. Tapi kalau memang harus saya ya saya sendiri. Tapi kalau saya misalkan sedang sibuk, kemudian memang urgen, ada tugas mendadak, saya bisa bisa konfirmasi ke teman sih. Bisa bisa misalkan minta bantuan gitu ke teman, misalkan Ah, bantu iya. saya sedang sibuk, ini tolong ada tugas dari sekolah misalkan bisa di cancel sama teman sih kalau kalau memang tugas saya memang yang sudah jadwal urgent sekali, bisa seperti itu. Oh, iya, Hmm. iya. Baik nih, Bapak tadi kan nih, sudah bercerita ya, permasalahannya tentang susah manajemen waktu, kemudian diberikan tugas yang sering mendadak, kemudian ditambah lagi tugas CGP yang lumayan memang padat Ya, sekali ya, Pak, ya. ya. Nah, kira-kira nih, apa ya rencana Bapak ke depannya, supaya Bapak bisa, menyelesaikan semua masalah itu gitu, Oh, menyelesaikan, bisa memanajemen waktu, kira-kira rencana ke depan Bapak itu akan seperti apa? kalau rencana saya mungkin saya mencatat dulu ya, mencatat jadwal yang memang
sudah ada jadwalnya gitu. Kayak CGP kan sudah ada jadwalnya. Kemudian penulisan dan penilaian rapot juga sudah ada jadwalnya. Mungkin itu saya mencatat itu. Kemudian bisa juga komunikasi dengan kepala sekolah. Misalkan saya Ya. memberikan jadwal, Bu, saya punya jadwal ini untuk yang sudah ditetapkan. Mungkin bisa seperti itu, saya mencatat dan bisa komunikasi dengan kepala sekolah. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Oke, baik. Berarti rencana untuk kedepannya Bapak mencatat jadwal dulu ya. Ya, saya Mencatat catat dulu. jadwal, kemudian berkomunikasi dengan kepala sekolah. Ya, Ya. komunikasi dengan. Kira-kira ada hal lain lagi nggak Pak selain yang dua ini? Mungkin juga dengan keluarga saya harus komunikasi. Jadi memberitahukan saya punya Betul jadwal sekali ya. ini. Iya, dengan keluarga juga sama. Saya komunikasikan, saya Ya, punya betul jadwal sekali. Karena ini. keluarga juga adalah salah satu hal terpenting ya, Bapak Ya, ya. betul. Iya, Bu. Iya, Mungkin itu harus sih. selalu dengan keluarga tentunya. Saya akan komunikasi dengan selain yang saya catat dulu jadwalnya seperti apa. Karena kan kalau sudah ada jadwal udah jelas ya kayak kita PI ini tanggal sekian, loka ini tanggal sekian. Kita komunikasi dengan kepala sekolah karena ini berhubungan juga dengan apa agenda kepala sekolah. Kemudian terpenting itu tadi dengan keluarga saya pasti komunikasi. Bahwa saya punya jadwal ini. Jadi ketika ada hal tamu atau ada hal keluarga yang punya apa ya punya keperluan pada saya sudah punya catatan jadwalnya seperti itu Bu. Mungkin itu sih. Oke, baik. Bapak tadi bilang mencatat jadwal ya. Kira-kira selain mencatatnya, mungkin Bapak bisa melakukan sesuatu hal lain selain mencatat jadwal? eh ya saya Selain mencatatnya mungkin mungkin kalau yang mungkin itu ya saya dicatat di apa ya diatur sih agendanya misalkan tugas ini target harus selesai tanggal sekian udah di target aja misalkan seperti itulah mungkin ya, selain dicatat juga di target ini harus di, tanggal di, sekian di di tanggal target sekian ya. ya itu Iya, betul. Kalau dulu Pak berbagi saja mungkin sedikit ya. ya Dulu juga saya pernah kesulitan gitu ya ketika ya membuat jadwal. Mungkin nanti Bapak bisa, kalau dulu saya ya, jadi membuat jadwal khusus kalender. Kalender bisa dibuat gambar sendiri atau misalnya menggunting kalender yang sudah ada, nanti bisa ditandain si kalendernya tuh ya, ya. tanggal sekian, oh ini baik. Atau juga mungkin ada hal lain lagi mungkin dari Bapak selain membuat kalender. Kalau saya sih paling mencatat aja di buku karena saya ada kebetulan punya buku kecil ya, buku catatan Ya, kegiatan gitu. Mungkin notebook saya lihatnya kecil ke sana mungkin aja. ya. Nah, Sticky note mungkin ya. ya bikin note kayak gitulah. Iya. Berarti mencatat jadwal di sticky note mungkin ya, Pak. Ya, ya, sudah. Ya, baik. Selain itu ada lagi tidak, Pak? Selain mencatat jadwal di sticky note, kemudian Eh, berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian keluarga, kira-kira ada hal lain lagi tidak yang bisa Bapak paling ya dengan lakukan? rekan sejawat juga sih minta bantuan kalau ada tugas mendadak paling seperti itu. Jadi saya minta karena Berarti berkomunikasi dengan rekan sejawat mendadak juga juga ya. gitu. Karena saya misalkan Iya, punya agenda ini kemudian tugas mendadak mungkin saya bisa lempar ke rekan sejawat kalau memang tugas yang sudah terjadwal tidak bisa ditinggalkan seperti itu. baik. Berarti tadi Bapak sudah menemukan sendiri ya tentang Ya, solusi permasalahan dari Bapak ya. iya. Tadi dimulai mencatat jadwal, kemudian berkomunikasi baik dengan kepala sekolah, keluarga, dan rekan. Itu memang penting sekali ya, Pak. Betul. Itu harus saling berkomunikasi itu harus. Ya. Itu ya. Kemudian, mudah-mudahan nih dari sini nih Bapak nanti skalanya bisa jadi 9 ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Ya, Ketika sudah delapan mendapat sembilan solusi, lah. nanti skalanya bisa sampai 9. Nah, Oke, ya. ini. Kira-kira nih, mulai dari kapan nih Bapak bisa menerapkan tadi mencatat jadwal, Ya. membuat jadwal, berkomunikasi. Kira-kira dari mulai kapan nih Bapak bisa lakukan? Mungkin
besok lah, hari Minggu besok maksudnya. Senin ke sana saya sudah mulai mencatatnya. Nah, tuh Ah, mungkin besok, berarti besok sudah mulai buat ya kalender gitu karena ya, sudah catatan mulai sendiri lah, buat buku jadwal. buku note sendiri gitu, buku catatan. Ya, betul. Dan harusnya bisa lebih baik kalau ditempel kayaknya ya Pak ya. Coba Jadi kalau supaya lebih kalau terlihat gitu atau tapi lebih enak gimana di menurut kalau saya sih Bapak? lebih enak di buku catatan karena kalau ditempel itu banyak anak-anak sih di rumahnya. Oh iya, Takutnya gitu. iya ya, anaknya sudah ini ya Ya, lagi ya, aktif-aktifnya. Oke, ya, baik, ya. Berarti jadwalnya dibuat di buku catatan itu ya, catatan. sticky note. Ya. Iya, dan Bapak mulai akan terapkan mulai besok ya, dari Kalau Senin besok, ya, ya besok saya akan. Allah ya. Ya. Iya, mudah-mudahan dengan membuat jadwal, kemudian Bapak bisa laksanakan atau dipraktikkan mulai besok, mudah-mudahan Bapak bisa lebih memanage waktu lagi mungkin ya Pak ya, dengan Amin. kesibukan yang sangat padat gitu ya, akhir-akhir ini Harus. sangat-sangat padat, sangat banyak. Ya. Oke. Nah, kira-kira nih Bapak butuh bantuan dari orang lain tidak untuk misalnya membuat jadwalnya atau yang lainnya, atau bisa membantu di rencana Bapak untuk ke depannya. Kira-kira ada nggak orang yang bisa membantu atau mengingatkan Bapak? Mungkin istri saya ya, karena istri saya kadang saya juga seperti itu. Misalkan ingatkan saya tanggal sekian ada ini, misalkan. Bisa bantu istri saya, bisa mengingatkan saya gitu ada jadwal. Karena kan saya juga suka bercerita, ini tolong tanggal sekian saya ada jadwal diingatkan. Paling seperti itu. Atau jam juga sama seperti itu. Misalkan jam sekian saya ada jadwal ini, tolong diingatkan. Kadang gitu. Ke istri paling saya bisa komunikasi. Iya. Selain istri mungkin ada Pak, takutnya Bapak lupa, nanti istrinya lupa gitu. Ada lagi nggak kira-kira yang Eh, bisa bantu? sementara itu dulu Bu. Sementara itu Oh aja. itu dulu. Baik. Baik, jadi nanti Bapak bisa berkolaborasi mungkin ya, Ya, bekerja sama dengan istri Bapak untuk saling mengingatkan mungkin ya, ya, ya. supaya bisa mengatur waktu dengan lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Oke, oke, amin. Kira-kira Bapak selain yang tadi disebutkan nih, ketika mengerjakan tugas yang banyak, ada lagi nggak kira-kira terbersit lagi nggak strategi atau cara yang lain? Hmm, mungkin itu dulu Bu. Tadi dulu ya yang catat, yang komunikasi dengan kepala sekolah, dengan keluarga, dengan rekan sejawat. Paling itu aja dulu yang saya Oh, tulis sekarang. mungkin itu dulu aja ya. Iya. Baik. Eh, kalau misalnya ketika Bapak kesulitan banyak tugas gitu ya dari CGP dari yang lainnya, ketika Bapak tadi pernah ya tadi saya dengar bahwa mengerjakan hal yang lebih dulu urgent gitu ya. Ya, Seperti itu ya. Tadi ya. tadi ada ya percakapan mengerjakan pekerjaan yang lebih urgent terlebih dahulu. Nah, mungkin bisa misalnya memanfaatkan waktu di malam hari mungkin ya Pak, Ya. ketika bisa mungkin ya memanfaatkan Ah, waktu di malam hari apa? atau ketika jam istirahat gitu Bapak meluangkan waktu untuk tugas tidak? Kalau waktu ya memang betul tadi pulang sekolah kadang kalau saya tidak terlalu capek saya kerjakan dilanjutkan di malam hari udah itu udah seperti ya memang seperti itu. Tapi kalau capek Oke, aduh berarti pulang sekolah capek nih udahlah nanti malam Bu. Makin seperti itu. Jadi bisa iya. siang sekolah atau malamnya kalau tidak kecapean saya dari siang kerjakan sampai malam. Oke, mungkin bisa dijadikan salah satu rencana mungkin ya, Pak, Ya, bisa mungkin gitu. memanfaatkan waktu luang, mungkin seperti itu ya. Bisa sedikit memanfaatkan waktu luang untuk mengerjakan tugas yang lebih urgent, mungkin seperti itu ya, Ya, ya. Bapak. Ya, alhamdulillah nih Bapak sudah tercerahkan tidak setelah diskusi Ya, pada siang hari ini? tadinya saya kebingungan nih harus kemana gitu kan, harus gimana. Tapi setelah ngobrol memang ada pencerahan lah. Jadi apa yang saya harus lakukan memang kayaknya eh, apa
sudah terpikir sekarang gitu. Oh ya, ternyata begini dan bisa dikomunikasikan dengan ini gitu kan. Bisa ngobrol dengan ini, ternyata ya memang ada pencerahan. Terima kasih sekali. Jadi awalnya saya bingung, aduh harus gimana dulu nih gitu. Apa yang harus saya lakukan kan gitu. Ternyata kalau memang sudah ngobrol, sudah apa curhat tuh keluarlah ide-idenya. Terima kasih Ibu. Baik, alhamdulillah Bapak ya. Dan memang kita juga saling berbagi pengalaman ya. Ya, Mungkin kita betul. saling saling belajar satu sama lain. Saya juga sama belajar dari Bapak. Ya. Bagaimana nih cara memanfaatkan waktu dengan baik, Nah, manajemen waktu dengan baik seperti itu. Jadi pada intinya diskusi hari ini adalah kita saling bekerja sama untuk menemukan solusi bersama. Mungkin seperti itu ya ya, Bapak. ya. Iya. eh Kira-kira nih Bapak tenggang waktunya sampai berapa lama nih? Kira-kira butuh Dua untuk minggu lah. mencatat jadwalnya berapa lama gitu? Oh, kalau Seminggu. untuk Kalau berkomunikasi dengan yang lain, sama 1 minggu sekarang pasti saya laksanakan, tapi yang lebih cepat itu saya mungkin jadwal dulu, saya catat dulu. Nanti setelah dicatat kan bisa dikomunikasikan. 1 minggu iya. lah, insya Allah selesai. Baik. Berarti tenggang waktunya 1 minggu ya Pak. Ya, Mudah-mudahan dalam 1 minggu itu bisa terlaksana dengan baik mungkin amin. ya Pak, Ya, supaya amin. bisa dipraktekkan lagi ke waktu-waktu ke depannya. Mungkin seperti itu. Ya. Baik, mudah-mudahan setelah ini skalanya jadi 10 ya Pak ya. Amin. 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 Baik, terima kasih Bapak Iya, karena waktunya, ya sama-sama. karena waktu juga yang terbatasi ya. Ya, Mungkin nanti kita bisa cerita-cerita lagi ketika Bapak sudah menerapkan rencana-rencana Bapak ya. Apakah ya, nanti sudah terlaksana atau belum, ataukah Bapak masih bingung ya. dalam mengatur waktu, seperti itu nanti bisa curhat-curhat lagi mungkin ya Terima Bapak. kasih. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga sehat selalu ya Bapak Amin. dan keluarga. Mungkin kita tutup saja ya hari Ya, ini dengan alhamdulillah, amin. alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Yayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Alamin, sudah selesai. Alhamdulillah. Boleh aplaus dulu buat Bu Nia ya. Ya, luar biasa ya Bu Nia praktek coaching yang sudah Ibu Nia lakukan terhadap Koci ya, Pak Yayat. Sangat lancar dan suasananya cair lah. Jadi seperti kemitra gitu. Jadi bersahabat lah gitu ya. Nah, tadi kan Bu Nia ide yang pengen diobservasi yang secara spesifik itu kan ingin tentang kehadiran ya Bu ya, kehadiran penuh. Iya. Nah, tadi pada saat coaching tadi yang Ibu rasakan sudah tercapai tidak menurut Ibu? Yang Ibu rasakan? Alhamdulillah sudah Bu. Iya, iya. Dan saya mohon izin ya Bu Nia untuk menyampaikan catatan hasil observasi saya. Siap. Betul memang sudah terlihat kehadiran penuhnya. Dan sebelum ke kompetensi mungkin tentang alur ceritanya sudah runut dari tujuannya. Kemudian pada saat identifikasi Ibu terus menggali terus memancing itu Koci supaya terpancing ide-idenya supaya keluar dan alhamdulillah Ibu tadi berhasil akhirnya walaupun berkali-kali terus dipancing ya Kocinya tapi akhirnya juga keluar juga ide-idenya yang mungkin tidak terpikirkan akhirnya terpikirkan gitu. Kemudian rencana aksinya tadi sudah dikemukakan oleh coachingnya tentang catat jadwal, kemudian komunikasi dengan kepala sekolah, keluarga, dan rekan sejawat. Lalu pada tahap tanggung jawabnya ketika membuat seorang coach tadi ya Pak Yayat, ketika membuat komitmen sudah dilakukan ya tadi pada saat praktik coaching tadi. Ya, saya amati memang sudah terlihat lah indikator ketercapaiannya tentang kehadiran penuh Ibu fokus terus dipancing ya. Jadi sudah terlaksana dengan baik. Nah, kira-kira sekarang ke depannya nih Bu Nia, apalagi nih kompetensi apalagi nih yang ingin Ibu kembangkan nih selain
atau ingin terus menggali lagi tentang kehadiran penuh, atau ada kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan lebih lagi gitu? Kayaknya yang ingin dikembangkan ketiga-tiganya sih Bu mungkin ya, dari pertanyaan berbobot mungkin itu kan harus ya, harus bisa memancing gitu coachingnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan konteks masalahnya. Kemudian mendengarkan aktif juga dengan perasaan. Tentunya memang ketiga-tiganya harus saya gali lebih dalam lagi sih Bu sebetulnya. Iya, betul, Iya, betul. Iya. mudah-mudahan ke depannya Mudah-mudahan. bisa lebih apa belajar lebih lagi mungkin ya, lebih sering praktik mungkin ya, supaya Iya, iya. terbiasa. Iya, betul, betul. Mudah-mudahan dari ketiga kompetensi coaching tadi kita juga bisa menguasainya dengan baik. Nah, Iya. terima kasih Bu Nia, sangat luar biasa tadi praktik coachingnya. Alhamdulillah berjalan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Udah ya? Udah Saya, Pak. Udah. saya tutup nih rekodnya. Aduh.